Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Lombok Cyber. Kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya tentang MTCNA, yaitu materi tentang static routing. Nah, di sini kita sudah memiliki topologi jaringan yang akan kita gunakan untuk praktek ya, virtual lab-nya. Kita memiliki 4 router, yaitu router Praya yang nanti akan menjadi gateway utama, kemudian router Selong, router Mantang, dan router Lobar. Kemudian di sini kita memiliki satu Docker, yaitu Ubuntu ya. Dan kita memiliki 3 virtual VC. Nah, untuk konfigurasi IP address-nya, untuk network yang di sini yang menghubungkan antara router Selong dengan router Mantang, kita menggunakan network 10.0.0.0/30, yang artinya ini terdapat 4 IP dan ada 2 IP yang bisa digunakan untuk di hostnya. Nah, untuk di router Selong nanti kita akan menggunakan IP 10.0.0.1/30, kemudian di router Mantang kita akan menggunakan IP 10.0.0.2/30. Kemudian di sini untuk yang network dari Praya dan Selong, Mantang, dan Lobar di masing-masing router di Ether satunya ini terhubung secara langsung ya. Jadi di sini dikonfigurasikan bridge dan DHCP server ada di sini di router Praya. Kemudian di sini network yang selanjutnya ada 172.16.0.0/30, di mana IP 172.16.0.1 ada di router Mantang. Kemudian IP 172.16.0.2 ada di router Lobar ya. Kemudian untuk router Lobar ke server yang ada di Mataram, kita menggunakan IP 192.168.40.0/24. Baik, untuk pertama kali kita berikan IP di masing-masing perangkat. Kita mulai dari VC1. Untuk memberikan IP address, kita double klik atau klik 2 kali di perangkatnya. Kemudian kita ketikkan IP spasi IP address-nya /prefix kemudian spasi gateway. Di sini kita akan memberikan IP address yaitu 192.168.10.2/24. 192.168.10.2/24. Kemudian dilanjutkan dengan IP gateway-nya 192.168.10.1. Enter. Oke, sekarang virtual PC-nya sudah mendapatkan IP address 192.168.10.2 dengan gateway 192.168.10.1. Kemudian selanjutnya kita konfigurasikan IP DNS-nya dengan cara mengetikkan IP DNS, kemudian langsung IP DNS-nya 192.168.10.1. Ya, di sini DNS dan gateway-nya kita samakan ya. Enter. Sekarang kita lanjutkan ke router Selong. Kita double klik. Kita tunggu. Ya, ini login admin. Ya, sekarang kita lihat interface yang mengarah ke virtual PC 1 yaitu di Ether 3. Kita lihat dulu informasi interface-nya. Interface print. Ya, di sini ada 4 Ethernet. Ya, ditandai 1, 2, 3, 4. Kemudian sekarang kita akan memberikan IP address di Ether 3 dengan cara IP address add address 192.168.10.1/24
di interface Ethernet 3. Oke, sekarang kita coba verifikasi dengan cara ping ke PC 1. Ping 192.168.10.2. Oke, sekarang sudah replay ya. Jadi antara VC 1 dengan router Slong sudah terhubung. Selanjutnya, secara default MikroTik itu ada DHCP client di Ether 1. Coba kita cek dulu ya. IP DHCP client print. Ya, kita lihat di Ether 1-nya sudah mendapatkan IP address dari router Praya yang merupakan DHCP servernya. Kemudian selanjutnya kita akan coba ping apakah dari PC 1 ini bisa menghubungi router Praya. Kita buka di sini, kita ping IP-nya itu adalah 192.168.88.1. 192.168.88.1. Ya, terlihat di sini timeout ya. Supaya VC1 ini bisa menghubungi router Praya, kita harus menentukan gateway-nya. Oke, tadi kita sudah lihat di sini bahwa IP address dari 192.168.8.25. Tentunya di VC1 ini bisa menghubungi 88.251 karena IP ini ada di router Slong. Kita coba ya. Oke, replay ya. Nah, karena nantinya router Slong ini kita akan gunakan sebagai gateway dari router-router yang lain untuk terhubung ke internet, kita konfigurasikan default gateway-nya. IP route print. Ya, kita lihat di sini ada default gateway. Oke, sekarang kita coba cek ping dari MikroTik ini ya. Kita ganti namanya aja dulu ya. Jadi R1 system identity set name R1 Slong. Oke, sekarang kita coba SSH ke sini ya, ke Praya. Sistem, nah kita ping dulu ya. Ping 192.168.88.1. Oke, replay ya. Sistem SSH, kemudian addressnya 192.168.88.1, kemudian usernya admin, enter. Kita coba apakah bisa di SSH ke sini. Oke, bisa ya. Namanya MikroTik, nanti kita ganti namanya System Identity Set Name Praya. Oke, supaya kita bisa membedakan kita sedang berada di mana. Jadi kita masuk ke router Praya ini melalui router Slong ya. Karena sebenarnya router Praya ini adalah MikroTik yang ada di eksternal. Jadi yang lain ini, router yang 3, Slong, Mantang, dan Lobar, ini di Pinet Lab-nya. Kemudian router Praya ini di eksternal. Oke, sekarang coba kita lihat apakah sudah ada route ke network ini dari router ini ya. IP
route print. Ya. Jadi kenapa tadi kita tidak bisa ping dari VC1 ke sini Praya, yaitu 88.1, karena network 192.168.10.2 belum dikenali di router Praya. Jadi caranya, kita tambahkan network ini ke route yang ada di router Praya. Caranya, IP route add destination address, yaitu network yang ini ya, 192.168.10.0/24. Itu 192.168.10.0/24 gateway. Nah, gateway-nya adalah IP dari si router selong, yaitu tadi 251 kalau saya nggak salah ya. 192.168.88.251. Enter. Nah, untuk memverifikasinya, kita coba sekarang ping dari router Praya ke PC1. Caranya, ping 192.168.10.2. Ya, replay ya. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa VC1 ini bisa ngeping ke router Praya, kita coba ping dari PC1 ke sini. Nah, replay ya. Jadi, supaya kedua network bisa terhubung, di masing-masing router kita harus menambahkan network tersebut. Contohnya di sini, PC1 hanya mengenali IP-IP yang ada di router selong. Selain itu, dia tidak bisa mengenali. Tadi, IP 192.168.88.251 berada di Ether 1 milik dari router selong. Namun, 192.168.88.1 itu adalah milik dari router Praya. Jadi, si PC1 ini tidak bisa mengenali IP tersebut. Kemudian, IP dari router dari Praya tidak mengenali network ini. Untuk bisa saling terhubung kita harus menambahkan network ini ke router Praya, seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya, ini di router Praya kita exit. Quit ya. Ya, sekarang kita sudah kembali ke router selong. Nah, selanjutnya, kita akan tambahkan IP address di router selong di Ether 2. IP address add address 10.0.0.1/30 di interface Ether 2. Oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasikan router mantang, yaitu Ether 2-nya ya. Kita double klik di sini, router mantang. Ya, kita tunggu, kita enter admin. Oke, sekarang kita set namanya dulu. System identity set name mantang. Oke, seperti itu. Kita kecilkan. Sekarang kita set IP di Ether 2. IP address add address 10.0.0.2/30 interface Ether 2. Nah, sekarang kita coba verifikasi apakah router selong sudah bisa terhubung ke router mantang. Kita coba ping dari router mantang dengan cara ping 10.0.0.1. Oke, sudah replay ya. Nah, namun apakah dari router mantang ini
bisa menghubungi PC1. Kita coba ya. Ping 192.168.10.2. Ya, sudah bisa. Oke. Coba kita lihat dulu, apakah di sini rutenya lewat mana? Kenapa ini sudah bisa terhubung ya? Karena padahal ini belum kita masukkan networknya di router mantang. Coba kita lihat route-nya IP route print. Ya, ternyata di sini kita ada default route yang mengarah ke 88.1. Ya, seperti kita ketahui, tadi kita sudah set IP 192.168.10.0 ini bisa dikenali oleh router Praya. Jadi si router mantang ini untuk menghubungi PC1 dia melalui sini. Karena kita belum definisikan di sini ya. Oke, sekarang kita buktikan. Coba kita trace route. Tools trace route ke 192.168.10.2. Ya, bisa dilihat. Oke, kita perbesar saja ya. Kita perbesar. Ya. Lihat. Untuk menuju ke IP 192.168.10.2, kita melewati router 192.168.88.1 yaitu router Praya. Kemudian yang kedua 192.168.88.251 yaitu IP dari ini. Dari Selong. Baru ke sini ya. Nah, sekarang kita maunya dari router mantang ini nggak perlu ke router Praya, yaitu langsung dari router mantang langsung ke Selong. Kalau ini kan muter ya, melalui dua router. Nah, sekarang kita maunya dari mantang langsung ke Selong. Oke, quit. Kita tambahkan routingnya, yaitu network dari ini, network yang ada di Selong, ke router mantang, yaitu IP route add destination address-nya 192.168.10.0/24. Nah, lewat mana? Kalau tadi kan dari sini, router mantang, menuju ke sini, dia lewat Praya, baru ke Selong, baru ke sini. Padahal ada jalur yang lebih dekat nih, di sini. Jadi cukup satu router, langsung ke sini. Oke, yaitu gateway-nya sekarang kita masukkan 10.0.0.1. Enter. Nah, sekarang kita coba trace lagi. Nah, sekarang cukup satu aja. Jadi dia ngelihat lewat 10.0.0.1. 192.168.10.2. Nah, ini sudah dia failover ya. Jadi, ketika jalur ini putus, maka untuk menuju ke sini, dari Mantang, dia ke Praya, baru ke Selong, baru ke sini ya, di PC1. Nah, kalau tadi kita sebelum menambahkan routingnya, dia menuju Praya, baru ke Selong. Tapi kalau sekarang setelah kita nambahkan routingnya, dari Mantang, langsung ke Selong. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi kira-kira gampang ya untuk memahami routing. Oke, selanjutnya di router Mantang kita tambahkan IP untuk ke sini ya, yaitu di Ether 3. Kita tambahkan IP address add address. Kita taruh di sini biar gampang. Oke, kita kecilin lagi. Ya.
Addressnya 192.168.20.2. Itu 92.168.20.1/24 di interface Ether 3. Interface Ether 3. Nah, kemudian di sini kita kasih address juga. Oke, IP 192.168.20.24, gateway-nya 192.168.20.1. Enter. Oke, kemudian kita kasih DNS 192.168.20.1. Kita verifikasi apakah dia sudah benar, yaitu show IP. Ya, sudah benar ya, save. Ini tadi kita belum save ya, save. Nah, sekarang kita pastikan dari VC2 bisa menghubungi router mantang. Ping 192.168.20.1. Ya, replay ya. Nah, sekarang coba kita ping dari PC2 ke PC1. Apakah bisa? Kita coba ya. Ping, ya, sorry. Ping 192.168.10.1. 10.2 ya ke PC-nya. Ya, dia belum bisa replay. Nah, kenapa? Karena si network 20.0 ini belum dikenali oleh router selong. Kita coba masuk ke router selong, kemudian kita tambahkan IP network ini ya. Oke, kita clear, coba IP route print. Nah, ini ya. Jadi 20.0 itu belum ada. Sekarang kita tambahkan IP route add destination address-nya ke 192.168.20.0/24 itu melalui router mantang, yaitu IP-nya 10.0.0.2 ya. Gateway-nya 10.0.0.2. Oke. Coba kita lihat route-nya IP route print. Oke, sekarang network 10 dan network 20 sudah ada di selong. Kemudian kita cek apakah ini bisa dihubungi dari router selong. Ping 192.168.20.2. Oke, replay ya. Nah, sekarang kita coba hubungi dari PC1 ke PC2, yaitu ping 192.168.20.2. Ya, replay ya. Nah, begitupun sebaliknya. Coba kita ping sekarang di sini ke 10.2. Replay ya. Jadi begitu ya, teman-teman. Kemudian kita cek di IP mantang, di router mantang. Kita lihat IP route-nya, print. Nah, di sini yang dikenali baru IP address networknya 10.20. Nah, untuk 30 ini belum bisa ya. Nah, sekarang kita set IP address-nya di mantang. IP address print. Nah, di sini baru ada 3 IP. Ya, ini 243, ini dapat dari Praya. Kemudian yang ini dapat dari selong. Yang ini yang ke bawah.
Sekarang kita akan tambahkan IP ini di Ether 4. IP address add address 192.168.0.1/30. Interface-nya di Ether 4 ya, di sini. Ether 4. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi router low bar. Oke, kita kasih nama dulu. System identity set name low bar. Oke. IP address print. Nah, di sini baru dapat IP 242 dari router Praya ya. Karena router Praya ini adalah DHCP server. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP yang ini supaya dari low bar bisa menghubungi router Mantang dan juga router yang ada di Selong. Sekarang kita set IP address-nya. IP address set address 172.16.0.2/30 di interface Ether 2 ya. Ether 2. Nah, sekarang salah. IP address add address ya, bukan set. Add address ya. Sekarang kita ping 172.16.0.1 ya. Ini sudah replay ya si Mantang, router Mantang. Kemudian sekarang kita coba ping router Selong yaitu 10.001 ya. Tapi sebelumnya kita coba ping IP yang ada di Ether 2 Mantang ya. Ping 10.0.0.2. Oke, timeout. Nah, coba sekarang kita tambahkan routingnya. IP route print. Nah, di sini dia baru mengenali ada dua network, yaitu 172.16.0.0, kemudian 192.168.88.0. Nah, sekarang kita tambahkan IP ini ya, network ini, IP route add destination address-nya ke 10.0.0.0/30. Itu gateway-nya melalui ini Mantang, yaitu gateway 172.16.0.1. Oke, sekarang coba kita lihat. Nah, di sini harusnya dia sudah bisa mengenali IP network ini ya melalui gateway yang di sini. Coba kita ping 10.0.0.2. Oke, replay ya. Kemudian kita coba ping yang ada di sini, yaitu 10.0.0.1. Nah, kenapa nggak bisa? Karena network ini belum dikenali di Selong. Tadi kan kita ping yang 10.0.2 itu berada di interface sini ya, Ether 2 milik router Mantang. Nah, namun 10.0.0.1 itu berada di sini, di Selong. Jadi di sini, ini tadi kan kita udah tambahkan nih routing ke network ini. Nah, dari sini sudah bisa kenal nih ke sini. Tapi router Selong ini belum bisa ngenalin ini. Gitu, makanya dia tidak replay. Sekarang kita coba buka yang Selong. Kita lihat IP route print. Ya, kita lihat ya.
belum ada IP 172 di sini. Nah, sekarang kita tambahkan IP route add destination address-nya ke network ini 172 ya. 172.16.0.0/30. Nah, gateway-nya lewat mana? Untuk terhubung ke router lobar, yaitu dari Selong ke lobar, itu gateway-nya router Mantang, yaitu 10.0.0.2 gitu ya. Gateway-nya 10.0.0.2. Nah, sekarang kita coba ping yang lobar ya dari Selong. Ping 172.16.0.2. Ya, sekarang udah bisa replay. Nah, sekarang kita coba ping Selong dari lobar ya. Ping 10.0.0.1. Ya, sudah replay. Nah, sekarang ketiga router ini sudah bisa saling mengenali, yaitu ini ya. Ketika router lobar mau menghubungi router Selong, nah, si lobar ini kan nggak kenal nih sama si Selong, tapi yang kenal si Selong adalah Mantang. Maka router lobar ini nanya ke Mantang, "Hey, router Mantang, ada nggak IP ini yang kamu kenal?" Nah, si Mantang bilang, "Oh iya, ada di sebelahku." Nah, jadi nanti ketika lobar ngirim paket ke Selong, maka dia bisa ngirim lewat Mantang, kemudian ke Selong. Bisa juga lewat Praya, kemudian ke Selong. Jika nanti di sini misalnya ada jalan putus nih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang coba kita cek kembali dari router lobar apakah bisa ngeping ke sini ya, ke visi 1, yaitu 192.168.10.2. Cek. Ping 192.168.10.2. Nah, sudah bisa. Tapi kita coba lihat dia lewat jalur mana nih? Apakah jalur Mantang atau lewat jalur Praya gitu. Oke, kita cek. Tools traceroute 192.168.10.2. Ya, kita lihat ternyata dia melalui router Praya gitu. Karena si network ini sudah dikenali di Praya. Oke, coba kita lihat ya. Seperti itu. Dia melalui Praya dulu, baru ke Selong, baru ke sini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita maunya ketika dari lobar, ini lewat Mantang dulu, baru ke Selong. Coba kita lihat di lobar apakah sudah ada network ini ya. Oke. IP route print. Nah, ternyata network ini belum dikenali di router lobar. Sekarang kita tambahkan IP route add destination address 192.168.10.0/24 itu melalui router Mantang ya. Ingat router Mantang ini 172.16.0.1. Gateway 172.16.0.1. Oke, sekarang kita trace route kembali. Supaya kita lihat print. Oke, kita trace route. Nah, coba kita lihat, perhatikan. Ini dari lobar ya, menuju ke sini, dia melalui router Mantang, tidak lagi melalui Praya. Seperti itu ya. Sekarang, apakah dari lobar ini bisa menghubungi PC2 yang ada di Mantang? Ya, PC2 yang ada di Mantang, ini IP-nya 192.168.20.2. Coba kita cek ya. Ping 192.168.20.2. Ya, belum bisa ya. Nah, kenapa? Karena network ini belum ada di router lobar. Nah, sekarang coba kita
verifikasi lagi IP route print. Ya, IP 108.20 belum ada ya. Kita tambahkan IP route add destination address-nya, yaitu network di sini 192.168.20.0. Terus 92.168.0/24 melalui gateway-nya 172.16.0.1. Oke, sekarang kita verifikasi IP route print. Nah, sekarang sudah ada ya. Coba kita ping dulu apakah bisa atau enggak. Oke, kita ping kembali. Ping, ya. Sekarang sudah replay ya, karena dia sudah dikenali. Nah, dan sekarang pertanyaannya, ini belum kita kasih IP address ya. Oke, sekarang kita kasih IP address di PC 3, yaitu kita coba verifikasi apakah sudah ada IP-nya atau enggak. Show IP. Ya, belum ada ya. Oke, sekarang kita tambahkan IP 192.168.30.2/24, gateway-nya 192.168.30.1. Ingat ya, gateway itu menggunakan IP dari router terdekat. Nah, router terdekat dari VC3 yaitu router lobar gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan di router lobar di Ether 3. Coba kita lihat IP address print. Nah, IP-nya belum ada ya. Kita tambahkan IP address address 192.168.30.1/24 di interface Ether 3 ya. Ether 3. Sekarang kita coba ping dari lobar 192.168.30.2. Ya, PC ini sudah terbaca. Oke, sekarang kita coba dari PC ini menghubungi router mantang ya. Oke, ping 172.16.0.1. Nah, ternyata dia timeout. Itu terjadi kenapa? Karena router mantang belum mengenali si network ini. Kita coba lihat. Oke, kita coba IP route print. Nah, di sini baru ada 10 dan 20, yaitu network di sini dan network di sini. Nah, maka di router mantang kita tambahkan dulu nih IP route add destination address 192.168.30.0/24, yaitu melalui router lobar, yaitu gateway 172.16.0.2. Oke, sekarang kita coba verifikasi IP route print. Nah, kita lihat sekarang ini sudah ada di sini melalui sini ya, 172.16.0.2. Sekarang kita coba ping dari mantang ke PC 3. Ping 192.168.30.2. Ya, replay ya. Nah, sekarang kita coba kembali. Ya, replay. Nah, sekarang kita coba dari PC 3 ngeping ke PC 2, ngeping ke PC 1. Oke. Ping 192.168.20.2. Ini adalah IP dari PC 2. Ya, replay ya. Kemudian kita ping ke 10.2, yaitu IP ini. Nah, belum bisa ya. Kita coba cek lagi. Dari ini, di router lobar, ini kita belum masukkan ke sini. Coba kita ping ya dari lobar. Coba kita verifikasi IP route print. Ya. Oke, ternyata masalahnya setelah kita lihat di sini
rutenya kita sudah masukkan di lowbar, berarti selong yang belum bisa mengenali ini. Coba kita lihat di sini ya. 10, 20, 30 sudah masuk di router lowbar. Nah, coba kita lihat di router selong. IP route print. Nah, ternyata masalahnya di sini ya. Ini juga sebagai troubleshoot ya, teman-teman. Jadi, supaya bisa terhubung ya, kita harus menambahkan networknya masing-masing. Kalau tadi kan dari router lowbar kita sudah masukkan network dari masing-masing ini, dari router mantang dan router selong. Tapi kenapa tidak bisa ping? Karena si router selong ini belum mengenali ini. Oke, yang dikenali baru yang ini dan ini. Nah, sekarang kita tambahkan dari router selong ini, network yang ini. IP route at destination address 192.168.30.0/24. Nah, sebagai gateway-nya mana? Dari selong, supaya bisa menghubungi lowbar, gateway-nya itu adalah mantang, yaitu gateway, ingat ya, kita lihat. Nah, di sini IP-nya 10.0.0.2. 10.0.0.2. Kurang titik. Oke. IP route print. Nah, sekarang di sini sudah ada ya. Kita coba ping. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Dari router selong menuju ke network 192.168.20.0, itu gateway-nya ini 10.0.0.2, yaitu IP dari router si mantang ini di Ether 2. Kemudian untuk bisa terhubung ke sini, ini 192.168.30.0/24 juga menggunakan IP yang sama sebagai gateway-nya, yaitu IP yang ada di Ether 2 ini. Karena apa? Karena router selong hanya mengenali router mantang dan router praya. Jadi router lowbar ini dia nggak tahu, dan juga network-network yang ada di sana. Jadi dia akan bertanya kedua ini saja. Gini ya kronologinya. Jadi si router selong ini hanya mengenali dua router, yaitu praya dan mantang. Dia tidak kenal nih si lowbar ini. Nah, jika tidak ada routing yang ada di selong ini, maka dia akan bertanya ke router mantang atau router praya. Nah, jika di salah satu router ini ketemu networknya, maka akan dikasih tahu, oh iya, saya kenal, dia ada di tetangga saya. Seperti itu ya caranya. Oke, kita coba kembali ping dari PC3 ke PC1. Oke, sekarang sudah replay ya, teman-teman. Nah, sekarang di sini, di router lowbar, kita juga punya network satu lagi. Nih, di Ether 4 menuju ke Mataram. Nah, di Mataram ini kita gunakan server, yaitu di sini ada Docker Ubuntu ya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu IP address-nya. IP address di sini kita menggunakan 192.168.40.0. 192.168.40.1/24 ya. Di interface Ether 4. Nah, sekarang di sini kita coba lihat IP address-nya. Oke, di sini agak lama ya karena dia Docker, enter. Nah, lihat IP address IPA. Kita lihat. Ya, di sini ada 192.168.40.2 ya. Nah, sekarang coba kita ping dari Docker-nya ini. Ini Docker-nya ini sebenarnya ada GUI-nya ya. Nanti kita coba.
clear, ping 192.168.40.1 ya. Dari Mataram ngeping ke Lobar sudah bisa. Nah, sekarang coba dari Mataram ping ke PC ini yang terdekat 30.2. Harusnya bisa ya, karena gateway-nya itu langsung menggunakan interface. Coba kita lihat di sini. IP route print. Nah, perhatikan ya teman-teman. Di sini untuk ada ADC nih. Direct connect berarti ini. Untuk terhubung ke network 30.0 itu menggunakan gateway Ether 3. Tuh, ini ya. Kemudian ke 40.0 itu menggunakan gateway-nya Ether 4. Nah, jadi di sini tidak menggunakan IP address, tapi langsung interface-nya. Nah, ini DAC ya. Oke, quit. Kita coba ping dari sini ke 30.2 ya, replay ya. Itu. Nah, sekarang kita coba ping dari sini 40 ini ke Mantang. Oke. Ping 172.16.0.1. Nah, ternyata tidak bisa. Kenapa? Kita bisa coba di sini ada traceroute nggak? Traceroute nggak ada traceroute ya. Nah, jadi network ini belum dikenali di router Mantang. Oke, kita buktikan di sini IP route print ya. Di sini 40.0-nya belum ada. Sekarang kita tambahkan lagi IP route add, di sini ada address-nya itu 92.168.40.0/24. Nah, ini coba kita perhatikan antara ke network 30 dan 40 itu gateway-nya tetap sama. Coba kita lihat. Di sini menggunakan IP 172.16.0.2. Gateway 172.16.0.2. IP route print. Nah, kita lihat ya. Ini menggunakan sama. Nah, sekarang kita coba ping dari router Mantang ke Mataram. Di sini ya. Ping 192.168.40.2. Nah, sudah replay karena kita sudah ngenalin ke sini. Gitu. Nah, dari Selong ini belum kenal ke sini nih. Coba kita buktikan ya. Clear ping 192.168.40.2. Tuh, timeout. Nah, coba kita lihat IP route print. Nah, lihat IP 40 belum ada gitu ya. Kita tambahkan lagi di sini IP route add destination address-nya ke 192.168.40.0/24 yaitu gateway-nya. Nah, gateway-nya sama dengan yang 30 ini yaitu 10.0.0.2. 10.0.0.2. Oke, seperti itu. Jadi kenapa? Lihat. IP route print. Nah, lihat ya. Ke network 20 kita naikkan ini. Ya. 20.0 itu melalui gateway 10.0.0.2. 30 dan 40 sama ya. Karena apa? Network yang ini, dan ini, kalau dari sisi Selong, yang kenal itu adalah Mantang gitu. Gitu ya. Kira-kira bisa dipahami. Kemudian kita bisa lihat juga di sini untuk 172.16 yang ini, ya itu yang kenal si Mantang kalau dari sisi si Selong gitu. Gitu ya teman-teman. Coba kita sekarang ping di sini. Replay ya. Gitu. Nah, harusnya sekarang dari Mataram itu bisa ngeping ke Selong ke sini ya.
Coba kita lihat apakah ini sudah bisa diakses. Ping 192.168.10.2. Ya. Sekarang semuanya sudah bisa terhubung, kawan-kawan. Oke, kita buktikan dari PC 1 apakah sudah bisa menghubungi semua perangkat yang ada di sini. Ping pertama kita hubungi perangkat selong. 192.168.10.1. Oke, replay ya. Kemudian perangkat yang berikutnya yaitu router Mantang. Kita ping dari PC 1 ya, ingat ya. Ping 172. Bukan 10 ya. Ping 10.0.0.2. Oke, sudah replay. Kemudian kita ping router Lobar. Ping 172.16.0.2. Oke, sudah bisa ya. Kemudian kita ping Mataram dari Lombok Timur. Ping 192.168.40.2. Oke, sudah replay juga ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba dari sini ngeping ke Praya nih. Ping 192.168.88.1. Ya, replay juga ya. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, ini juga akan ada pengembangannya, nanti kita kembangkan ke berikutnya. Tapi nanti videonya terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman paham ya konsep routing, dari mana, mau kemana, lewat mana, gitu ya. Dari mana, mau kemana, lewat mana, mau pilih yang dekat atau yang jauh. Kemudian dari sini misalnya mau dari Lobar nih, mau ke Lombok Timur, lewat mana nih? Oke, ke sini. Apakah mau muter ke Praya dulu, ke sini, baru ke sini, atau belok ke Mantang, langsung ke Selong? Ya itu. Jadi nanti kita akan coba belajar juga manipulasi ya, routingnya itu. Misalnya nanti dari PC ini, kalau mau ke Selong, kita paksa dia lewat Praya gitu ya. Oke, tapi nanti di pertemuan selanjutnya, sampai di sini dulu videonya. Nanti takutnya kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, teman-teman.